بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 78. Jadi kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Coba diterjemahkan. Ya, di antara mereka ada yang ummiyun, ya buta huruf. Tetapi tidak semua makna ummi itu buta huruf. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Baydawi, Nabi Muhammad itu dikatakan ummi. Kenapa? Ummi itu tidak ada la yaqra al-kitab. Jadi tidak turun kitab pada masa Nabi Ismail alaihissalam, maka beliau tidak tahu mau baca apa. Ummi juga dinisbahkan kepada kafir Quraisy. Di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Muhammad diutus ila ummiyin, kepada kaum ummi. Jadi bukan Nabi Muhammad saja yang dikatakan ummi, tetapi kafir Quraisy juga dikatakan ummiyun. Apa itu ummiyun? Bukan tidak bisa membaca dan menulis. Ini kalau satu versi, walaupun sebagian mengatakan ummi tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi kalau kita lihat ayat itu, wa rasulan ila ummiyin, Nabi Muhammad menjadi rasul kepada kaum ummi. Maknanya tidak ada kitab yang diturunkan sebelum mereka itu. Setelah Nabi Ismail tidak ada kitab, tetapi setelah Nabi Ishak itu ada kitab. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ada 3 kitab. Tetapi Nabi Muhammad tidak, maka dikatakan ummi. Makanya kafir Quraisy dikatakan ummi, bukan tidak bisa membaca dan menulis. Mereka hebat-hebat semuanya. Sehingga kalau kita merujuk ke dalam kitab Tarikh Adab Al-Arabi yang dikarang oleh Syauqi Dhaif, sejarah sastra Arab dulu, mereka itu keturunan Nabi Ismail itu orang pintar-pintar semuanya. Masa cuma Nabi Muhammad yang nggak bisa membaca menulis? Yang lain pintar-pintar, Nabi Muhammad tidak bisa. Ya. Maka makna ummi di sini ada 3. Sebelum kita cerita ummi ini minhum ini apa ini? Itu min litab'id namanya. Tab'id itu sebahagian. Artinya sebahagian mereka begini, sebahagian tidak. Ya, itu kalau makna min di situ. Contoh, di dalam Al-Qur'an ketika seorang bertaubat kepada Allah, Allah mengatakan, "Saya ampuni min dzunubikum." Sebahagian dosa kalian saya ampuni, sebahagian tidak. Apa sebahagiannya? Karena ada sangkut paut dengan manusia yang lain. Jadi kalau kita mengambil harta orang lain, kita menzalimi orang lain, kita bertaubat kepada Allah, secara administrasi sudah diampuni oleh Allah. Tetapi apa? Kita masih sangkut paut dengan orang lain. Ya, jadi sebahagian sudah diampuni, sebahagian belum. Jadi bagaimana caranya? Minta maaf dulu sama orang yang kita zalimi. Ya, jadi jangan kita pikir kita sudah beres, sudah bertaubat. Kita bertaubat sudah, semua sudah. Nanti di padang mahsyar dituntut kita sama orang itu, dituntut. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan min dzunubikum. Sebahagian dosa kalian sudah saya ampuni gara-gara kalian bertaubat.
tapi sebahagian lagi tidak. Minta maaf dulu sama orang yang kalian zalimi. Ya. Kalian mengambil punya orang lain, kalian sudah bertaubat. Minta maaf dulu sama orang itu. Kalau tidak berarti sebahagian sudah saya ampuni, sebahagian belum. Bani Israel, sebahagian mereka itu adalah wa minhum ummiyun. Apa itu ummiyun? Ini pendapat yang pertama. Ummiyun itu al-juhlu, bodoh. Ya, mereka bodoh. Baik itu bodoh secara akal maupun bodoh secara hati. Bodoh secara akal apa? Tidak tahu apa-apa. Bodoh secara hati apa? Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-juhlu, satu. Makna ummiyun. Yang kedua, makna ummiyun apa? Ya jahadun. Ya jahadun itu apa? Penentang. Walaupun mereka Bani Israel, sebahagian mereka senang ibadah, sebahagian tidak senang kepada ibadah. Maka coba merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Nanti kan ada riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu ada dua. Ada yang bisa dipakai, ada yang tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai, makanya nanti ada kitab tafsir namanya Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ada dua. Tafsir Ibnu Katsir versi lama, di situ ada riwayat Israiliyat yang muktabar dan ada ghairu muktabar. Tetapi yang baru ini namanya Mukhtasar Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Riwayat-riwayat yang tidak bisa dipakai dikeluarkan dari situ. Ya. Makanya kalau kita dengar cerita nanti riwayat, ada Bani Israel yang beribadah 500 tahun lamanya. Kalau kita melihat juga di dalam Al-Quran itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah 1000 bulan? Rupanya ada seorang Bani Israel, dia berjihad di jalan Allah selama 83 tahun. Kita umur saja tidak sampai 83. Bagaimana mau berjihad? Dia berjihad 83 tahun. Berarti umurnya lebih daripada itu. Ya, jadi itu siapa? Bani Israel. Ada Bani Israel yang beribadah di atas batu. Jadi 500 tahun dia beribadah. Artinya umurnya lebih panjang dari 500 itu. Ya, ini siapa? Bani Israel. Tetapi apa? Ada sebagian mereka yang muktabar ceritanya, ada yang tidak muktabar. Maknanya sebahagian dari Bani Israel itu ada yang pintar-pintar, ada yang bodoh juga. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga ummiyun, la yusaddiquna bi Muhammad. Mereka tidak yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebahagian yakin, sebahagian tidak yakin. Sama seperti kita juga. Sebagian ada yang yakin ketika salat, dia yakin untuk apa dia salat. Sebagian tidak tahu untuk apa dia salat. Untuk apa dia beribadah. Sebagian tahu hakikat puasa itu, dia tahu. Kepada puasa dia tahu. Sebagian tidak tahu. Orang lain puasa, dia puasa juga. Ya, dia tidak tahu puasa itu untuk memanage diri dia, untuk bisa mengenal diri dia. Salat itu begitu juga. Supaya seorang bisa mengenal dirinya. Allah nggak perlu salat kita. Maka salah satu sifat Allah adalah Al-Ghani. Ghani itu maha kaya. Allah tidak butuh kepada ibadah seorang hamba. Allah tidak butuh kepada tasbihnya seorang hamba. Bahkan tidak ada pengaruh sedikit pun ketika seorang hamba itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruh sedikit. Makanya kalau ada orang bakhil, dia bakhil untuk diri dia sendiri. Kalau ada orang dermawan, dia dermawan untuk diri dia sendiri. Kalau ada orang mau salat beribadah untuk diri dia sendiri, bukan untuk Allah dan bukan untuk orang lain. Ya. Ini makna wa minhum ummiyun. Sebagian mereka ada yang pintar, ada yang bodoh. Sebagian mereka ada yang taat, ada yang ingkar. Sebagian mereka ada yang beriman pada Nabi Muhammad dan ada yang tidak beriman. Salah satunya siapa? Dari kaum Yahudi, kaum Bani Israel ya. Jadi ada banyak Bani Israel ketika Nabi berada di Madinah yang mereka masuk Islam. Dan ada ahbar. Ahbar itu apa? Para pendeta-pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani. Banyak yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak juga yang tidak beriman. Sekarang kita lanjut. La ya'lamunal kitaba. Ya, coba dibaca. Ya. Tidak memahami kitab Taurat, itu saja dulu. Di dalam Al-Qur'an itu lafaz Alkitab ada 164 kali. Dibagi 3. Kalau disebutkan Alkitab dalam Al-Quran dan tidak termasuk Injil di situ, tidak termasuk Injil. Alkitab itu Al-Quran. Yang kedua, kalau disebutkan Alkitab itu artinya Taurat.
Yang ketiga, kalau disebutkan kitab itu artinya apa? Lauhul Mahfud 164 kali. Sedangkan Taurat itu disebutkan di dalam Al-Quran hampir 44 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selebihnya apa? Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud tidak begitu banyak disebutkan. Kenapa? Karena tidak menggunakan alif lam. Fi kitabim mubin. Kalau disebutkan kitabim mubin, tidak ada lain itu Lauhul Mahfud. Tapi kalau disebutkan Alkitab, kita lihat dulu. Kalau ceritanya tentang Bani Israel, berarti itu Taurat. Kalau cerita tentang umum tidak ada Bani Israel, berarti itu Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran. Berarti ini kitab di sini apa maknanya? Taurat. Maknanya sebahagian ada yang tidak paham Taurat. Tidak paham dia Taurat. Cuma ngomong, pandai ngomong saja dia. Atau sebahagian dia itu ingkar kepada Taurat. Dua. Atau sebahagian apa? Dia tidak yakin keberadaan Nabi Muhammad di dalam Taurat. Ya, itu yang dimaksudkan dengan la ya'rifunal kitab. Ada yang memahami lagi la ya'rifunal kitab, la ya'taqiduna fil kitab. Kalau kata Imam Baitawi, dia tidak yakin apa yang ada dalam Taurat. Padahal Taurat itu diturunkan untuk Bani Israel. Maka Bani Israel itu kan ada 3 kitab ya, Bani Israel. Ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil. 3 ini diturunkan untuk Bani Israel. Dan semua ini itu menyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kebaikan. Jadi semua sama. Makanya dilengkapkan oleh, ketika turun Injil dilengkapkan oleh Injil. Ketika turun Al-Qur'an dilengkapkan oleh Al-Qur'an. Maka di dalam Al-Qur'an itu Injil ada juga di situ. Artinya apa? Apa yang ada dalam Injil semua ada dalam Quran. Apa yang ada dalam Taurat semua ada dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Zabur semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya sebagian mereka itu tidak yakin kepada kitab. Illa amaniyah. Apa itu amaniyah? Di dalam tafsir As-Sa'di, amaniyah itu illa qiraatan faqat, kata beliau. Cuma baca saja dia. Tapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Sama seperti umat Muhammad yang baca saja Al-Quran tapi tidak tahu apa yang dia baca. Ya, ini nama amani. Tetapi di dalam tafsir At-Tabari, beliau lebih kasar lagi bahasanya. Amani itu apa? Al-Bahaim. Bahaim itu maknanya binatang. Mereka tidak membaca Al-Quran, tidak membaca Taurat, tidak menelaah Taurat, illal Bahaim. Kecuali seperti binatang memperlakukan Taurat. Tidak tahu apa-apa dia. Ini kalau di dalam tafsir At-Tabari atau Al-Qurtubi. Jadi artinya beliau itu menisbahkan orang yang tidak tahu apa-apa ngomong tentang Al-Quran itu seperti Al-Bahaim, kata beliau. Sudah. Yang kedua, dalam tafsir As-Sa'di, amani itu apa maknanya? Amani itu cuma membaca saja tapi tidak tahu dia apa maksudnya, apa artinya. Itu yang penting baca, yang penting baca saja. Kemudian yang ketiga, di dalam tafsir Al-Baitawi, amani itu apa artinya? Amaniyu maknanya mereka-reka saja, mereka-reka. Dia baca Quran. Oh, ini kira-kira maknanya seperti ini. Kira-kira seperti ini, kata dia. Kalau kita tanya ini apa man? Kira-kira seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Kita berbeda, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Bahasa Aceh berbeda lagi. Ada satu bahasa yang tidak bisa dipahami dengan bahasa lain, harus dengan bahasa itu. Bahasa Arab begitu juga. Tidak bisa kita memahami bahasa Arab kecuali apa? Kita harus mengetahui apa yang dimaksud oleh orang Arab tentang kalimat itu. Kalau enggak bisa. Enggak bisa dia. Kita kan cuma menerjemahkan saja. Penerjemahan itu berbeda dengan pemahaman terhadap kalimat itu berbeda. Contoh ya. Orang Aceh kalau bau itu kan banyak sekali, bau. Bau itu ada king, kop, pong, cung, kep, banyak sekali. Jadi bukan kalau king itu untuk apa? Untuk sampah. King tak lego. Tidak perlu diungkapkan sampah itu king tak lego, tidak perlu. Cuma menyebutkan king saja kita sudah paham itu sampah. Ya, cung tak lego, cung itu apa? Berarti ada air kencing situ, Pak. Cung tak lego. Tidak perlu disebutkan kamar mandi ini cung sekali, ya nggak perlu disebutkan, Pak. Orang sudah tahu, sudah memahami. Ya, Pak. Kemudian cap, cap lego, bepong lego, ya, Pak. Bepulam, napa dumboh, Pak. Ada berapa buah di situ. Tetapi kalau orang bukan orang Aceh, di luar Aceh,
Dia tidak mau tahu. Yang jelas bau itu king semua, Pak. Bau kencing pun king, bau ini sampah pun king, semua king sama dia, Pak. Semua king. Tetapi orang Aceh tidak. King itu untuk kalimat ini, cung untuk kalimat ini, beda-beda. Orang Arab juga demikian. Maka tidak bisa kita memahami tanpa harus memahami kultur Arab. Kita harus pahami kultur Arab dulu. Maka kita butuh kepada tafsir. Kita butuh kepada tafsir. Apa yang mereka maksud dengan kalimat ini? Apa mereka maksud dengan kalimat ini? Ini seperti orang Aceh juga ngomong begini. Kemah. Kemah itu ada dua maknanya. Yang pertama, kemah siap. Kemah apa? Sudah siap? Ya, nampak. Kita mau berangkat cepat-cepat. Sudah, yang pertama. Yang kedua, si fulan kemana sudah kok nggak nampak-nampak? Kemah, haji. Artinya apa? Sudah meninggal dunia dia. Kita harus memahami kemah itu dengan, oh ini maknanya begini. Nggak bisa langsung kemah itu siap. Kemah itu siap. Tidak. Bu itu nasi. Tetapi ketika seorang mengatakan buah, sudah artinya sudah lain lagi, Pak. Sudah monyet ya, Pak. Sudah artinya sudah monyet. Jadi makanya harus kita pahami. Tetapi orang di luar Aceh, dia akan memahami bu itu nasi aja semua. Bu nasi ya. Nah, tahu dia bu itu juga artinya monyet ya, Pak. Buah, monyet. Ya, begitu juga dalam memahami bahasa Arab. Jadi kita tidak boleh mereka-reka. Makanya sebagian Bani Israel dia mereka-reka yang ada di dalam Taurat. Ini maknanya begini, ini begini. Kan Allah menginginkan begini. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makna amaniyah. Kecuali hanya mereka-reka. Maka kita tidak boleh mereka-reka Al-Quran. Ketika kita baca, oh ini begini maksudnya. Tidak, Pak. Harus ada beberapa telaah. Apa yang dimaksudkan oleh Allah terhadap kalimat itu. Ini seperti kita mendengar kalimat dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Kalau kita tanya apa itu? Pokoknya takwa. Takwa apa? Ibadahnya bagus. Itu saja. Padahal takwa itu banyak artinya, Pak. Di dalam beberapa literatur tafsir, takwa itu sampai 5 bahkan. Salah satunya apa? La'allakum takhshawunallah. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita makin bertambah takut kepada Allah. Kalau kita makin bertambah takut kepada Allah, maka puasa kita itu berhasil. Ini habis Ramadan tidak bertambah takut, sama saja. Sama saja, Pak. Mencuri tetap mencuri. Maksiat tetap maksiat, ya, Pak. Artinya apa? Tidak ada pengaruh sama sekali Ramadan itu. La'allakum tattaqun. La'allakum takhshawunallah. Kenapa salat? Karena saya takut sekali pada Allah. Kenapa tidak berbuat maksiat? Saya takut sekali pada Allah. Kenapa tidak ghibah orang lain? Saya takut sekali kepada Allah. Itu makna la'allakum tattaqun. Ada juga mengatakan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqunallaha biaqwalikum wa af'alikum. Setelah Ramadan kalian bisa menjaga mulut kalian dan anggota tubuh. Itu tattaqun. Maka tidak dikatakan orang bertakwa, orang hebat ibadahnya kalau masih ngomongin orang lain. Orang hebat ibadahnya kalau tangannya masih ambil punya orang lain. Hebat ibadahnya tidak dianggap oleh Allah kalau dia masih lihat maksiat. Tidak hebat ibadahnya kalau dia masih makan haram. Tidak hebat ibadahnya kalau dia masih mentalimi orang lain. Tidak hebat ibadahnya kalau dia masih dengki sama orang lain. Itu makna la'allakum tattaqun. Kita bisa melihat nanti di bulan Syawal nanti. Ini tinggal berapa hari lagi kita. Tinggal berapa hari kita akan meninggalkan bulan Sya'ban ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan la'allakum tattaqun apa? Tattaqunal ma'asi. Tatrukunal ma'asi. Setelah Ramadan itu mudah-mudahan kalian meninggalkan maksiat. Walaupun kita minimalisir maksiat. Arti minimalisir begini, waktu mau masuk Ramadan, itu maksiat kita 80%. Paling enggak setelah keluar Ramadan, dari 80 bisa menjadi 60, 40, bahkan 10. Itu artinya apa? Kita berguna kita puasa Ramadan. Jadi masuk 80, keluar 80. Enggak ada pengaruh apa-apa. Maksiat kita 80. Waktu selesai Ramadan 80. Atau lebih parah lagi, masuk Ramadan 80%, keluar Ramadan 30% ya, Mas. Maksiat makin bertambah. Ini mobil kita nak mau hidup, mogok, kita masukkan ke bengkel. Rupanya setelah keluar bengkel, kalau tetap seperti itu berarti rugi saja kita masukin bengkel. Tapi kalau paling tidak hidup dulu sudah cukup lah mobil, Pak. Walaupun hetenjaan, Pak. Walaupun mobil tidak mau jalan tapi sudah hidup saja sudah cukup. Sudah cukup. Kenapa? Sudah ada perkembangan. Dari tidak mau hidup menjadi hidup. Paling enggak apa nanti? Kita bawa ke bengkel lain lagi, Pak. Bisa jalan nanti, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah.
Ada juga la'allakum tattaqun, maknanya la'allakum tardhaun. Tardhaun itu apa? Menikmati ibadah. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa menikmati ibadah. Bagaimana nikmat ibadah? Salat itu nikmat bagi kita, bukan beban, Pak. Ini sudah datang waktu salat, kata sembahyang, salat selalu salat nih, Pak. Beban dia salat itu, Pak. Ketika zakat begitu juga. Ini sudah 1 tahun bayar zakat lagi. Duit saya semua punya saya, bayar zakat lagi. Tapi kalau sudah la'allakum tattaqun, maknanya dengan puasa Ramadan yang terus-menerus sampai 30 hari atau 29 hari, mudah-mudahan kalian menikmati setelah Ramadan. Kalian nikmati ibadah itu. Kenapa? Karena sudah selalu, Pak. Kalian menikmati untuk tidak ngomongin orang lain. Kita hari ini nak ngomongin orang lain, kita nikmat, Pak. Enak sekali, Pak. Kita hari ini baca Quran nikmat, enak sekali, Pak. Kalau ada sifat itu setelah Ramadan, berarti puasa kita berhasil. Kalau tidak ada, berarti rugi saja, sia-sia saja. Aku udah puasa, Pak. Untuk apa puasa? Tidak ada pengaruh sama sekali. Ya. Ini kita kembali kemari. Artinya beberapa lafaz itu tidak boleh kita reka-reka. Ini maknanya kira-kira begini. Maka kita merujuk. Paling enggak apa? Kita lihat terjemahan dulu. Terjemahan itu cuma memindahkan lafaz saja. Kita menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Itu memindahkan lafaz. Belum tentu seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu, Pak. Ya. Kita harus memahaminya dulu. Sudah, ini amaniyah. Amaniyah itu artinya mereka cuma membaca saja tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya. Itu amaniyah. Ya. Maka kita jangan jadi seperti Bani Israel. Sebagiannya ya. Sebagiannya apa? Taurat sama mereka, tapi mereka cuma baca saja, nggak tahu dia apa maksudnya. Wa inhum illa yadhunnun. Ya, coba dibaca lagi. Ya, menduga-duga. Apa menduga-duga di sini? Kita ambil punya Imam Baitawi, Pak. Hum yadhunnuna la ilma lahum. Mereka hanya mengira-ngira saja, tidak punya ilmu mereka. Ilmu tidak ada, Pak. Cuma mereka-reka saja. Ini kira-kira begini, ini kira-kira begini. Nggak bisa dia kira-kiranya, Pak. Nggak bisa. Maka harus kita butuh kepada ulama-ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Makanya kita kalau ada yang mengatakan kita tidak butuh kepada para ulama, kita hanya butuh Al-Quran dan Sunnah, itu tidak benar. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan sendirinya. Kita butuh kepada para ulama. Kita butuh kepada para penafsir. Kita butuh kepada Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah bisa memahami sendiri, anak perlenya nyicin, nggak perlu. Ya, kenapa kita butuh kepada Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lain? Mereka itu pakarnya, pakar bahasa juga beliau. Beliau pakar fikih, pakar usul fikih, pakar dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita butuh pemikiran beliau untuk membongkar makna ayat ini. Jadi tidak bisa kita sendiri, tidak bisa. Memang betul ya, sebagian ada yang mendatangi saya, untuk apa kita mazhab-mazhab itu? Tidak perlu mazhab. Kan disuruhkan Al-Quran dan Sunnah. Lun pegahilun betul Al-Quran Sunnah. Saya pribadi tidak bisa saya memahami Al-Quran tanpa ulama itu. Ulama itu bukan orang sembarangan. Terima kasih.